Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah di sini saya Nabil akan melanjutkan materi dari metode Excel, di mana kita sebelumnya yaitu membahas metode manual dalam penentuan metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, di mana pada metode Excel ini manfaatnya yaitu menyajikan data secara visual dan menarik, mempermudah perbandingan antar kategori atau kelompok data, membantu mengidentifikasi pola, tren atau perubahan dalam data, memudahkan deteksi nilai ekstrim, outlier, atau ketidakwajaran data, mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, menghemat waktu dalam pembuatan dan pembacaan laporan, memungkinkan pemilihan berbagai jenis grafik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ketika kita memakai Excel. Kelebihannya yaitu mudah digunakan dan menyediakan berbagai jenis grafik yang siap dipakai, mempermudah pemahaman data melalui visualisasi yang menarik dan informatif, serta terintegrasi dengan fitur analisis data lain seperti filter, rumus, dan pivot table. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang cocok untuk analisis statistik lanjutan atau data sangat kompleks, beresiko kesalahan input atau formula yang dapat memengaruhi keakuratan grafik. Selanjutnya itu tampilan grafik bisa membingungkan jika data tidak diatur atau dipilih dengan tepat. Baiklah, setelah kita mengetahui manfaat dan kelebihan dan kekurangan dari Excel, kita akan lanjut ke contoh soal dari kualitatif, di mana pada contoh soal kualitatif kita akan menentukan grafik batang vertikal, grafik batang horizontal, grafik batang bertumpuk, grafik batang rangkap, grafik pai lingkaran, dan grafik gambar piktogram. Nah, baiklah yang pertama yaitu ada dari contoh soal kualitatif di mana sebuah survei dilakukan terhadap 50 siswa sekolah dasar untuk mengetahui jenis makanan favorit mereka saat sarapan. Hasil survei menunjukkan 15 siswa menyukai nasi goreng, 10 siswa memilih roti dan selai, 12 siswa menyukai sereal dan susu, 8 orang siswa menyukai bubur ayam, dan 5 siswa menyukai mie instan. Berdasarkan data tersebut, sajikan hasil survei dalam bentuk grafik kualitatif menggunakan Microsoft Excel seperti di bawah. Nah, baiklah untuk tahap yang pertama kita akan membuat dulu dia dalam bentuk tabel. Nah, sini tabelnya sudah saya buat seperti ini bentuk tabelnya. Nah, baiklah kita akan menentukan grafik batang vertikal, di mana kita akan pergi ke page layer, ke menu insert, dan ini merupakan grafik batang vertikal. Nah, kita atur untuk menentukan isi dalam data ini, maka kita akan select data, dan data yang diselect itu ini dari menu favorit dan jumlah siswa. Nah, jadi ini seperti ini dia. Nah, untuk menentukan angka-angka itu mungkin kita bisa nambahkan dari legend. Sorry, bukan dari legend, tetapi dari data labels. Nah, terlihat jelas angkanya itu 15, 10, 12, 8, dan 5. Nah, begitu kawan-kawan. Selanjutnya itu kita akan menentukan grafik batang horizontal. Maka kita pergi lagi ke menu insert dan kita lihat mana yang horizontal. Horizontal berarti yang ini. Nah, kita atur, kita letakkan dan kita rapikan. Walaupun datanya sudah ada di sini, saya akan melakukan select data supaya datanya itu mungkin lebih akurat. Nah, jadi begini dia. Seperti tadi, kalau kita mau lihat angkanya, kita letakkan data tables. Jadi terlihat jelas angkanya di situ berapa. Selanjutnya itu kita akan menentukan grafik batang bertumpuk. Kembali lagi ke menu insert dan kita akan tentukan grafik bertumpuk. Ini merupakan grafik bertumpuk. Nah, untuk menentukan data, kita akan melakukan lagi select data seperti tadi. Kita select dari menu favorit dan jumlah siswa.
Tetapi kalau misalnya kita untuk menentukan grafik batang bertumpuk, maka kita switch row atau column supaya terlihat jelas perbedaan antara jumlah siswa yang memakan dari menu favorit tersebut. Nah, seperti ini dia jadinya. Bisa juga kita letakkan data tables biar terlihat jelas angkanya berapa per masing-masing subkategori. Nah, kita sesuaikan lagi tabelnya berapa, tabelnya agar rapi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan grafik batang rangkap. Di mana kalau pada grafik batang rangkap itu dia membutuhkan dua variabel. Karena kalau misalnya dia hanya satu variabelnya mungkin tidak akan terlihat jelas perbedaan signifikannya. Maka untuk grafik batang rangkap kita akan mengambil dari tabel dua variabel ini yang sudah saya buat. Kembali lagi ke menu insert, kita ambil grafik batang rangkap. Kita rapikan dan kita select data dari jenis makanan serta jenis kelamin yang mengonsumsi dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi begini. Untuk poin-poin kita lihat bisa kita ambil dari data labels tadi. Kita lihat jelas kan di mana kalau biru ini merupakan untuk series laki-laki dan yang untuk yang oranye ini merupakan series perempuan. Di mana yang seri laki-laki nasi gorengnya itu 10 poinnya 10 orang dan pada yang oranye ini perempuan 5 orang sesuai dengan tabel. Nah, selanjutnya itu ada grafik piktogram. Di mana kita pergi ke menu insert dan ambil yang horizontal. Lalu kita select data terlebih dahulu dari data yang satu variabel tadi agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa grafik piktogram itu merupakan grafik yang berbentuk gambar. Nah, untuk memasukkan gambar tersebut, maka kita bisa mengisi gambarnya dengan nah, untuk kita menentukan grafik piktogram, kita pergi ke menu fill, fill and line, di mana kita memilih picture or texture fill. Nah, untuk gambarnya itu bisa kita insert dari from a file. Nah, untuk gambar-gambar ini saya dapat dari aplikasi di Chrome dengan bernama Flaticon. Nah, misal kita ingin mencari serial dan susu. Nah, langsung dapat gambar yang kita download. Kita pindahkan ke file gambar file supaya mudah untuk diinsert ke dalam Excel. Nah, pilihlah gambar yang sesuai, di mana kita pada gambar pertama yaitu ada mie goreng. Nah, begitu. Selanjutnya ada gambar bubur ayam. Picture or texture fill, insert from a file, dan dari yang telah kita simpan tadi di gambar file. Begitu seterusnya, serial dan susu, kita picture or texture fill, insert from a file, dan cari yang serial.
Nah, pada soal grafik piktogram tersebut diminta per satu gambar itu untuk mewakili 5 siswa. Maka kita dapat menentukannya dengan cara s- menekan stack and scale width dengan per satu gambar itu mewakili 5 siswa. Nah, jadi begitu. Begitu juga seterusnya. Stack and scale width mewakili 5 siswa. Supaya lebih jelas angkanya berapa, bisa kita buat seperti tadi, yaitu dengan cara data labels. Nah, terlihat jelas angkanya. Nah, tinggal kita rubah judul saja menjadi itu. Nah, itulah untuk contoh soal dari materi kualitatif. Selanjutnya itu ada dari kualitatif. Mohon maaf yang tadi merupakan penyajian data secara kuantitatif. Nah, untuk penyajian data secara kualitatif yaitu terdapat metode scatter dan metode boxplot. Langsung saja kita ke contoh soal seperti contoh soal berikut. Sebuah studi dilakukan terhadap 10 remaja untuk mengetahui hubungan antara asupan energi harian dan berat badan mereka. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Dapat teman-teman baca sendiri. Dan dari data tersebut, kita buat tabel terlebih dahulu seperti yang telah saya buat ini. Nah, yang pertama, pada penyajian data kualitatif, kita akan membuat scatter diagram. Pergi ke menu insert, kita cari more, menu ini scatter. Nah, kita select data. Baiklah, pada penentuan scatter diagram, maka kita akan melakukan select data terlebih dahulu pada tabel tadi. Dan yang diselect itu dari tabel kedua, yaitu asupan energi dan berat badan, hingga sampai ke data paling bawahnya. Nah, jadi sebagai berikut. Seperti pada pembelajaran kita kemarin, bahwa kalau misalnya scatter diagram yang berkorelasi dan membentuk grafik naik, maka dia akan positif. Di mana hubungan positifnya dapat kita simpulkan berarti semakin tinggi asupan energi dalam kilokalori, cenderung semakin tinggi juga berat badan kilogram. Titik-titik dalam grafik tersebut cenderung membentuk arah naik dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti kita dapat simpulkan scatter diagram tersebut bermakna positif. Selanjutnya itu ada box plot. Nah, agar mudah mencari box plot, maka kita harus lakukan hal seperti di bawah, yaitu membuat tabel data rumus untuk pengkelompokan. Di mana N itu total data, N itu merupakan total data, jadi sama dengan
rumusnya itu sama dengan count total data blok dari keseluruhan untuk bagian A terlebih dahulu, dan itu merupakan total data, berarti kita buat rumus sama dengan count, kita klik, baru kita blok di bagian tabel bagian A yaitu tabel energi. Dapat 10. Selanjutnya itu min, dimana itu sama dengan average. Kita blok lagi data tadi. Nah, selanjutnya itu standar deviasi, dimana dengan rumus sama dengan STDF. STDEV S. Kita blok lagi tabel tadi. Enter. Nilai minimum berarti sama dengan min. Kita blok lagi tabel tadi. Q1 dengan rumus kuartil. Kita blok lagi data tadi. Nah, supaya dia tidak error, kita ganti titik 2 itu dengan titik koma. Nah, di sini ada pilihan, kita akan menentukan Q1, maka kita akan mengklik bagian 1 first quartile 25 TH persentil. Spasi sama dengan. Nah, dapat hasilnya. Median berarti rumusnya itu sama dengan median. Kita blok lagi data tadi, pergi ke tempat tadi sama dengan. Nah, untuk Q3 sama dengan yang Q1 tadi, berarti sama dengan kuartil. Kita blok lagi data tadi, supaya tidak error, kita ganti titik 2 semua, ganti titik koma, kita pilih third quartile. Spasi, enter. Tekan yes. Dapat hasilnya. Baiklah, kembali pada Q1 tadi. Mungkin terdapat sedikit kesalahan pada rumusnya. Menurutku sama dengan kuartil, kita blok titik koma first quartile. Nah, baru dapat hasilnya 1762,5. Itulah yang benar. Sama dengan Q1, rumus Q3, kuartil. Kita blok lagi bagian tabel energi, titik koma, third quartile. Enter. Nah, didapat. Nilai max berarti sama dengan maksimum. Kita blok tabel energi, enter. Bottom berarti Q1, tinggal kita copy saja Q1-nya. 2Q bottom berarti sama dengan median dikurang Q1. Median tadi berarti sama dengan di 81 atau bagian median tadi dikurang dengan Q1. Dapat hasil gini. Dan Q3 rumusnya yaitu dan 3Q box rumusnya itu Q3 dikurang median. Berarti sama dengan Q3 dikurang median. Didapat hasil sebagai berikut. Nah, untuk Whisker min yaitu Q1 dikurang nilai minimum. Berarti sama dengan Q1 dikurang nilai minimum. Didapat hasil sebagai berikut.
Whisker plus, di mana maksimum nilai maksimum dikurang Q1 berarti sama dengan dikurang Q1. Dapat Whisker plus yaitu 800. Begitu juga selanjutnya untuk tabel bagian B. Berarti sama dengan pound. Kita blok enter, average atau min sama dengan average. Kita blok lagi, enter. Untuk standar deviasi sama dengan ST di ST ST DFP titik S. Kita blok lagi tabel tadi bagian B atau tabel berat badan, enter. Untuk nilai minimum sama dengan min, enter. Q1 atau kuartil sama dengan tadi, berarti misalnya kuartil bagian ini kita blok tabel, titik koma, first kuartil karena kita ingin mencari kuartil 1. Selanjutnya kita cari median sama dengan median, kita blok data tadi. Nah, dapat hasil berikut. Selanjutnya kuartil sama dengan tadi, kuartil 1, kuartil kita blok, titik koma, terkuartil. Max, nilai maksimum berarti rumusnya max. Kita blok tabel tadi, enter. Q1-nya yaitu kita ambil saja dari sini karena nilai bottom itu sampai dengan nilai Q1. 2 key box berarti median dikurang Q1. Median median tadi dikurang Q1. Selanjutnya 3 Q box, rumusnya itu Q3 dikurang median. Selanjutnya itu whisker min, Q1 dikurang min. Selanjutnya whisker plus yaitu rumusnya max, nilai maksimum dikurang Q1. Nah, data-data tadi setelah selesai kita buat dalam calculate box. Untuk selanjutnya itu tabel lanjutan di mana ini akan mempermudah kita untuk membuat box plot. Di mana kita masukkan data-data tadi sesuai di dalam tabel lanjutan. Di mana dari nilai bottom pada tabel A dan B kita pindahkan ke tabel lanjutan. Begitu juga 2 key box dan 3 key box. Nah, begitu. Untuk membuat box plotnya, kita bisa pergi ke menu insert dan pilih yang ini. Terapikan. Kita select data, di mana pada
Select data kita harus memblok judul, bottom 2 key box dan 3 key box. Berarti sebagai berikut. Nah, kita lihat gimana kalau misalnya pada tabel lanjutan ini kita blok dan kita switch row column sehingga menjadi seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya kita cari menu error bars. Kita klik dulu bagian sini, lalu kita cari error bars. Nah, yang pada atas ini merupakan bagian dari plus. Selanjutnya kita custom, klik specify value, dan klik di bagian whisker plus dikarenakan itu bagian positif. Nah, sebagai berikut. Itu seterusnya untuk yang bagian negatif juga kita cari error bars, error bar option, kita apakan bagian minus dikarenakan dia bagian bawah. Kita custom specify value, kita klik pada bagian negatif error value. Dikarenakan negatif, dia memiliki whisker minus atau whisker negatif. Sebagai berikut. Nah, pada bagian bawah ini kan masih ada warna. Pada box plot itu dia kan pada batas atas, batas bawahnya itu merupakan garis. Nah, kita hilangkan saja warnanya dengan no fill. Nah, jadi sebagai berikut. Ini untuk yang bagian A, box plotnya, dan ini untuk bagian B. Gitu, teman-teman. Tinggal kita atur judul saja. Nah, begitu teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk mengenai metode SPSS dalam penentuan data kuantitatif dan kualitatif. Di mana manfaat SPSS dalam statistika yaitu yang pertama dapat memvisualisasikan data, dapat membandingkan kategori, menunjukkan distribusi data, mengidentifikasi hubungan variabel, dan mengidentifikasi dan mendeteksi outlier. Kelebihan dan kekurangan menggunakan SPSS. Kelebihannya itu mudah digunakan dengan tampilan antarmuka yang user-friendly, dapat menyajikan data dalam bentuk grafik yang beragam, analisis statistik lengkap dan cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu berbayar dan cukup mahal untuk versi lengkap, kurang fleksibel untuk visualisasi kompleks dibanding software lain, butuh pemahaman dasar statistik untuk interpretasi hasil. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal di mana kalau pada SPSS kita harus membuat data itu di variable view dulu sebagai tubuh utamanya dari tabel data view. Kita akan menentukan BB, TB anak, nama, dan gender. Dengan data sebagai berikut. Kita buat dulu yang pertama yaitu ada BB. Dimana BB ini merupakan numerik, kita buat measure-nya itu scale untuk perhitungan. Selanjutnya itu ada TB atau tinggi badan, tipenya dia numerik, kita buat measure-nya juga kita buat scale. Selanjutnya yaitu ada nama anak, tipenya itu kita buat string supaya berkaitan dengan data numerik tadi. Dan dengan measure-nya itu nominal, bukan scale karena dia bukan hitungan.
Selanjutnya itu ada gender. Sama tipenya yaitu string, measure-nya itu nominal. Nah, selanjutnya kita susun data. Pada BB berarti kita buat data terlebih dahulu. Pada TB kita buat juga. Selanjutnya isilah tabel bagian nama anak. Selanjutnya kita isi bagian gender. Selanjutnya untuk nah baiklah dari data-data ini kita akan membuat eh, untuk penelitian kualitatif dan contoh dari kualitatif dan kuantitatif tadi. Di mana kita akan pergi ke menu graph, chart builder, dan kita pilih yang pertama yaitu untuk menentukan grafik batang. Di mana y-axisnya yaitu dari gender. Nah, pada grafik batang horizontal, pada tabel grafik vertikal, variabelnya itu berada di sumbu Y, sedangkan kalau nilainya yaitu berada di sumbu X seperti berikut. Nah, kita oke kan. Nah, untuk contoh dari grafik rangkap bisa kita klik graphs chart builder. Ini untuk khusus pada nama anak. Kita ingin menentukan berat badan pada masing-masing nama anak. Maka akan keluar. Kita masukkan menu BB, kita sandingkan dengan nama anak. Nah, otomatis jadi seperti berikut. Untuk melihat nilai-nilainya, kita bisa tekan menu Show Data Labels. Nah, begini.
Nah, selanjutnya yaitu kalau misalnya kita ingin menentukan rangkap, grafik batang untuk berat badan berdasarkan gender. Maka kita x-aksisnya kita masukkan gender dan pada y-aksisnya kita masukkan BB-nya tadi. Jadinya sebagai berikut. Nah, begitu. Nah, selanjutnya jikalau kita ingin menentukan grafik batang berangkap, maka kita bisa pergi ke menu graf, pergi chart builder, dan pergi ke menu tadi, dan kita tambahkan TPB, TB. Jadi ada dua di Y-aksisnya, sedangkan kita ingin mencari BB dan TB per masing-masing nama anak. Maka akan dapat data hasil sebagai berikut. Nah, dia akan berangkap dan bersebelahan di mana yang merah ini merupakan TB, sedangkan yang biru ini merupakan BB pada masing-masing anak. Begini hasil. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan grafik batang bertumpuk. Kita perlu pilih menu ini pada bagian yang ini kita akan masukkan bagian-bagian x-aksisnya kita masukkan nama anak, dan bagian ini kita masukkan tinggi badan masing-masing anak. Nah, pada batang tumpuk ini dia memiliki setting tambahan di mana dia memiliki stack set color. Jika stack set color ini tidak kita tambahkan data dari data nominal tadi, maka dia tidak akan bisa berbentuk data rangkap bertumpuk. Maka kita akan masukkan gender. Nah, jadinya sebagai berikut. Sebentar, mungkin ada kesalahan. Nah, selanjutnya untuk menentukan data kual. Nah, selanjutnya kita akan menentukan data kualitatif untuk grafik tabel batang horizontal. Dimana kita pergi ke menu graph, chart builder, kita pilih menu bar. Misalnya kita ingin menentukan nama anak dan tinggi badan pada masing-masing nama anak tadi. Nah, oke. Kita klik dua kali pada tabel ini, lalu kita klik ini. Nah, maka jadilah dia tabel horizontal. Selanjutnya, kita ingin menentukan dari grafik bertumpuk. Nah, maka kita pada tabel yang ini kita masukkan gender, bagian ini itu nama anak, dan bagian ini kita bebas memasukkan antara TB atau BB yang akan kita tentukan. Nah, maka dia akan menjadi seperti berikut. Kita pergi kepada menu graph, chat builder, lalu kita tekan bagian yang bar stacked bar. Ini kita isi gender, nama anak, dan ini kita isi misalnya BB.
Nah, maka akan didapat seperti berikut. Nah, lihat jelas nih, ini merupakan grafik batang bertumpuk. Yang ini untuk menentukan nilai dari masing-masing data tadi. Seperti berikut, gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pie chart. Kita pergi lagi ke menu grafik, menu chart builder, dan pilih grafik pie polar. Misalnya kita ingin menentukan dari masing nama anak terhadap BB-nya dari masing-masing anak tersebut. Setelah selesai kita masukkan data, seperti tadi kita ingin menentukan nama anak dan berat badan terhadap masing-masing anak, maka kita klik OK. Nah, maka akan keluar seperti ini. Ini kan belum tentu jelas nilai persenan masing-masing anak berapa. Jadi kita bisa klik menu Show Data Labels. Nah, ini untuk presentasi dari masing-masing anak tersebut. Selanjutnya itu kita akan mencari grafik scatter. Kita pilih menu scatter dan kita pilih yang ini. Misal kita ingin menentukan scatter dari nama anak terhadap BB-nya per masing-masing anak. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu sebagai berikut. Nah, kita juga bisa menentukan hubungan apakah itu positif atau negatif antara TB dan BB pada anak menggunakan scatter diagram yaitu sebagai berikut. Kita klik menu scatter atau dot, pilih menu tadi, tetapi pada bagian Y aksesnya kita bikin BB, sedangkan pada X aksesnya kita bikin TB untuk menunjukkan korelasi apakah itu positif atau negatif. Maka akan dapat seperti berikut. Jika kita lihat mungkin ini terlihat mungkin kurang beraturan, tetapi sebenarnya ini menunjukkan hasil positif di mana dia awalnya itu rendah, naik turun, tapi dari ujungnya menjadi naik. Berarti terdapat signifikan antara tinggi badan terhadap berat badan anak. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan box plot. Kita klik menu graph, chart builder, dan pilih menu box plot yang ini. Nah, di mana nanti kita bisa menentukan box plot untuk TB ataupun BB. Nah, kita coba sekarang yang pertama BB. Kita oke kan? Nah, dia inilah box plot untuk BB terhadap masing-masing anak. Selanjutnya kita cari box plot untuk TB masing-masing anak. Nah, ini box plot untuk TB. Nah, begitu teman-teman. Sekian materi dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.